Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdianto dengan NIM AHER 404. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS Hukum Islam saya. Adapun soal yang diberikan oleh dosen saya ada 3. Yang pertama, perbedaan antara usul fiqh dan fiqh. Yang kedua, konsep hukum dalam hukum Islam. Dan yang ketiga, metode pengambilan hukum melalui pendekatan bahasa. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu perbedaan antara usul fiqh dan fiqh. Saya mengambil 4 perbedaan antara usul fiqh dan fiqh. Yang pertama, perbedaan pada pembahasan dalil. Usul fiqh membahas dalil ijmali atau secara global. Kalau fiqh membahas dalil juz'i secara rinci. Perbedaan kedua pada fakta ilmu. Usul fiqh kaidah mengistimbat hukum syara. Kalau fiqh ilmu tentang hukum syara. Perbedaan ketiga pada aspek bahasa. Usul fiqh yaitu membahas aspek bahasa. Kalau fiqh tidak membahas aspek bahasa. Perbedaan yang terakhir yaitu pada tujuan. Usul fiqh menerapkan kaidah untuk mengistimbat hukum syara. Kalau fiqh menjelaskan hukum syara. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu konsep hukum dalam hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Ada 2 konsep. Yang pertama, hukum antara keadilan dan kemanusiaan. Konsep hukum dalam Al-Quran ini yang merupakan formalitas antara penegak keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan hubungannya dengan gagasan umum tentang membangun bumi dan mencegah kezaliman. Konsep yang kedua yaitu hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Eksistensi hukum Islam pada dasarnya dalam bumi, terkhusus pada penerapannya. Hukum Islam kiranya belum dilaksanakan sepenuhnya. KUHP yang koordinatif dengan penerapan hukum Islam yang menyebabkan hukuman bagi para pelanggar. Dan soal yang terakhir yaitu metode pengambilan hukum melalui pendekatan bahasa. Metode pengambilan hukum melalui pendekatan bahasa. Istimbat secara bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah mengeluarkan makna-makna dari nas yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan atau potensi naruliyah. Bentuk-bentuk pendekatan kebahasaan. Yang pertama ada amar atau perintah, adalah suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi, kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatnya. Yang kedua, nahi atau larangan. Menurut bahasa, nahi berarti larangan, sedangkan menurut istilah, nahi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dan yang ketiga atau terakhir, takyid atau memberi pilihan, adalah memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan suatu perbuatan atau tidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.